Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel PWM TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Nah, di video kali ini saya akan sharing buat teman-teman semua tentang contoh membuat modul ajar tema kedua, yaitu Aku Cinta Indonesia. Ini sesuai request dari teman-teman di kolom komentar maupun di DM Instagram, minta untuk dibuatin contoh dari masing-masing tema modul ajar. Oke nih, saya akan membuatkan contoh dari tema pertama sampai tema terakhir untuk membuat modul ajar khusus buat kalian semua. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like dulu, subscribe, kemudian komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan kemanfaatan untuk kita dan untuk teman-teman kalian semua juga ya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang komponen-komponen modul ajar kurikulum Merdeka, kalian boleh lihat video ini terlebih dahulu ya. Di sini detail banget tentang penjelasannya, atau kalian bisa klik langsung di link bagian atas itu yang warna putih, itu akan otomatis langsung masuk ke penjelasan video tersebut. Itu karena di video ini yang baru ini kita akan langsung ke praktek untuk membuat modul ajar tema kedua. Mana tema kesatunya? Nah, tema kesatunya ada di modul ajar berikut yang video sebelumnya gitu. Saya ingatkan lagi buat teman-teman semua, berikut adalah 4 tema besar kurikulum Merdeka PAUD. Yang pertama adalah Aku Sayang Bumi, yang kedua adalah Aku Cinta Indonesia, yang ketiga adalah Bermain dan Bekerja Sama, dan yang terakhir adalah Imajinasiku. Keempat tema besar ini digunakan selama 1 tahun teman-teman. Lah kok bisa selama 1 tahun? Apakah bisa? Padahal temanya cuma 4 loh. Sangat bisa sekali karena tema-tema ini masih umum. Jadi kita harus kerucutkan menjadi lebih kerucut gitu dengan cara membuat peta konsep atau mind mapping. Bagaimana caranya untuk membuat peta konsep? Nih banyak nih teman-teman yang tanya juga di DM Instagram. Pokoknya jangan di skip video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman paham ya. Apa sih pertama kali yang harus kita buat dalam membuat modul ajar? Ini versi saya ya teman-teman. Menurut saya yang pertama kali yang harus kita buat itu adalah peta konsep. Nah, di sini dalam membuat peta konsep itu jangan sampai satu peta konsep itu satu guru gitu. Jadi dibuatnya satu peta konsep itu dibuat oleh beberapa guru gitu, supaya setiap guru itu menuangkan idenya masing-masing gitu dari tema besar yang kita ambil untuk membuat peta konsep. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk membantu teman-teman berpikir mengembangkan tema besar yang Aku Cinta Indonesia gitu. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kemunculan permasalahan yang muncul nih tentang tema tersebut. Pasti kita itu mikirnya tentang bahasa, tentang kebudayaan, tentang makanan, dan lain-lain. Nah, jika ada masalah yang muncul, otomatis harus ada solusi dong. Solusi dari permasalahan itu apa aja gitu. Kemudian yang terakhir adanya sumber belajar. Nah, apakah kita akan mendatangkan narasumber langsung atau kita melalui media yang lain, televisi atau radio atau dari buku cerita atau dari buku panduan dan lain-lain. Nah, ketiga pengembangan ini seperti tadi permasalahan yang muncul, solusi dan sumber belajar ini kita gunakan dalam pengembangan pembuatan peta konsep sesuai yang berdasarkan tema besar tersebut. Nah, misalnya seperti ini nih teman-teman contoh konkretnya ya. Ini tema besarnya adalah Aku Cinta Indonesia. Dari tema besar ini bisa melahirkan beberapa topik. Misalnya nih topiknya ini yang kita buat di lembaga kita buat. Misalnya nih ada beberapa topiknya antara lain adalah kesenian daerah, kebudayaan Indonesia, produk-produk lokal Indonesia, kemudian peringatan Agustusan, kemudian pahlawanku, dan pulau di Indonesia.
Nah, di kurikulum Merdeka ini sebutannya itu sekarang sudah bukan tema lagi ya teman-teman, tapi topik. Nah, tema yang disebut tema itu ya tadi tema besar, yaitu keempat tema tadi. Keempat tema tersebut adalah tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya mencari topiknya itu kita lembaga masing-masing sendiri nih, harus cari sendiri gitu topiknya apa, dan jadi bisa dipastikan untuk topik dari masing-masing lembaga itu tidak akan pernah sama. Jadi pasti akan berbeda-beda gitu, karena kita membuat pengembangan topiknya itu, pembuat peta konsepnya itu kan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Kita kembali ke layar ya teman-teman. Nah, dari tema Aku Cinta Indonesia ini bisa melahirkan 6 topik nih teman-teman. Dari ke-6 topik ini bisa melahirkan subtopik, bahkan bisa melahirkan pula sub-subtopik. Nah, dari ke-6 topik berikut ini kita bisa melahirkan subtopik ya. Misalnya ini dari topik kebudayaan Indonesia, subtopiknya tentang pakaian, rumah adat, minuman khas atau minuman tradisional, tentang bahasa daerah, makanan khas atau makanan tradisional, kemudian tentang mainan tradisional. Tentang topik kesenian daerah, nah subtopiknya tarian daerah, lagu daerah, alat musik gitu dan lain-lain. Kalau teman-teman masih ada boleh ditambahkan. Kemudian tentang topiknya produk lokal, subtopiknya tentang pembuatan tas dari genjer, kemudian mengenal rempah, kemudian sepatu kulit, kemudian tas gitu. Kemudian tentang peringatan Hari Kemerdekaan, subtopiknya tentang perlombaan Hari Kemerdekaan, upacara peringatan, kemudian tentang bendera Indonesiaku. Kemudian dari topiknya pahlawanku, subtopiknya tentang bahasan tentang Cut Nyak-Dien, Patimura, Jenderal Sudirman. Kemudian topiknya dari pulau di Indonesia, bahasannya atau subtopiknya tentang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua, Bali, dan lain-lain. Nah, dari subtopik tersebut sebenarnya masih bisa kita kembangkan lagi menjadi sub-subtopik, bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi bisa dibayangkan ya, dari satu topik aja itu bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan pembahasan nih teman-teman. Nah, ini saya akan kasih contoh lagi bagan yang sudah dikembangkan dari topik kebudayaan Indonesia tadi. Ini bisa dikembangkan lagi untuk subtopiknya tadi minuman khas atau minuman tradisional, dan kemudian bisa dikembangkan lagi sub-subtopiknya antara lain wedang uwu, kunir asem, wedang ronde, dan wedang jahe. Kenapa ini wedang ronde saya garis bawahi atau saya bold menjadi warna hijau? Karena ini wedang ronde ini akan saya jadikan subtopik di pembelajaran anak-anak. Nah, di sini kita sudah menentukan ya teman-teman, kita sudah punya topik, subtopik, dan sub-subtopik, di mana di sini saya mengambil topiknya itu adalah minuman khas atau minuman tradisional, subtopiknya adalah wedang ronde, dan sub-subtopiknya adalah cara membuat, bahan, bau, rasa, dan warna. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita sudah membuat peta konsep tadi yang banyak itu ya, bagan-bagan yang sudah kita kembangkan lagi, selanjutnya kita akan mudah nih untuk membuat modul ajar. Apa yang harus kita lakukan pertama untuk membuat modul ajar? Berikut adalah contoh atau lampiran dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama adalah judul, pendidikan anak usia dini, TK apa? Ini contohnya adalah TK Ar-Rahman Ciamis, Jalan Cemara nomor 11 RT RW 06 10 Ciamis. Nah, kita kasih judul nih, modul ajar TKA atau modul ajar KB atau TKB, itu terserah sesuai kebutuhan. Kemudian poin A adalah hari atau tanggal, yaitu Senin sampai Kamis, tanggal 20 sampai 23 Oktober 2022. Nah, di sini kenapa ini modul ajar dipergunakan Senin sampai Kamis? Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui, saya ingatkan lagi, modul ajar ini bisa kita gunakan lebih dari 2 hari atau lebih dari 2
3 hari lebih gitu ya. Karena kita ini kan sekarang kalau memakai kurikulum Merdeka itu kita pembelajarannya menggunakan pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek itu membutuhkan waktu yang lebih dari 2 hari gitu. Jadi bukan pembelajaran yang 1 hari selesai, 1 hari selesai. Dan itu membutuhkan waktu bisa sampai seminggu juga bisa. Kalau seminggu bisa ndak modul ajar ini kita gunakan atau kita buat? Bisa. Atau bahasanya kalau di kurikulum sebelumnya, modul ajar ini sama dengan RPPM teman-teman. Kita lanjut ke poin selanjutnya ya teman-teman. Poin B, topik minuman khas atau tradisional. Subtopiknya wedang ronde. Kelompok TKA, nama guru Nur Aisyah SPD. Alokasi waktu. Nah ini modul ajar ini untuk berapa kali pertemuan dan berapa menit gitu, dikalikan 4 gitu ya. Untuk poin G, profil pelajar Pancasila antara lain berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian poin selanjutnya adalah metode pembelajaran tatap muka. Kita sekarang sudah mulai tatap muka ya teman-teman. Fase yaitu fase pondasi. Kemudian capaian pembelajaran antara lain nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian literasi dan STEAM. Nah, kemudian adalah tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Saya ingatkan lagi ya teman-teman, untuk membuat tujuan pembelajaran ini adalah harus ada indikator atau aspek dari ketiga capaian pembelajaran tadi. Yang antara lain adalah yang pertama, anak dapat mengucap syukur dengan adanya rizki berupa minuman tradisional. Kemudian anak dapat menyukai minuman tradisional sebagai warisan ya. Kemudian anak dapat menyebutkan macam-macam minuman tradisional. Kemudian anak dapat mengenal konsep bau, rasa, dan warna dari minuman tradisional. Dan anak dapat mengurutkan tata cara pembuatan minuman tradisional. Kemudian poin ke-6 masih di dalam tujuan pembelajaran, anak dapat menyebutkan bahan dari minuman tradisional tersebut. Kemudian anak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan temannya. Kemudian anak dapat mengekspresikan perasaannya saat bermain, dan anak dapat berkomunikasi verbal maupun non-verbal dengan temannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin L adalah kata kunci, di antaranya minuman tradisional dan wedang ronde. Kemudian poin selanjutnya adalah deskripsi umum. Nah, deskripsi umum ini adalah penjelasan dari kegiatan apa yang akan kita lakukan di kelas gitu. Di antaranya pada kegiatan ini anak diajak untuk mengenal tentang macam-macam minuman tradisional, kemudian diajak untuk menebak minuman tradisional, kemudian membuat minuman tradisional, dan mencintai sebagai tanda syukur terhadap minuman yang kita buat. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, alat tulis yang kita gunakan antara lain kertas, krayon, pensil warna, spidol, cat, dan kuas, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan antara lain baskom, nampan, gelas, sendok, mangkuk, panci, kompor, gula, jahe, dan lain-lain. Kemudian kita perlukan juga buku-buku terkait tentang minuman tradisional dan printout gambar minuman tradisional. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah sarana prasarana, antara lain kita menggunakan ruang kelas dan halaman sekolah. Nah, poin selanjutnya adalah kita masuk nih ke komponen inti, yang dimana poin pertama adalah peta konsep. Nah, peta konsepnya itu kita lampirkan nih teman-teman di sini. Maaf, ini saya tulis terlampir karena contohnya sudah saya lampirkan tadi di depan ya buat teman-teman. Nanti kalau untuk membuat modul ajar, peta konsepnya kita masukkan di peta konsep ini, yang tadi topiknya adalah minuman tradisional dan subtopiknya adalah wedang ronde. Kemudian untuk poin kedua adalah curah ide kegiatan, di mana poin A-nya adalah kegiatan awal. Nah, kita ceritakan nih kegiatan awal, pada saat kegiatan itu kita ngapain aja. Poin-poin di kegiatan awal antara lain yang pertama adalah mengamati dan menonton video minuman tradisional, kemudian mencicipi berbagai macam minuman tradisional, kemudian mengamati macam-macam minuman tradisional, membaca buku cerita bergambar, kemudian diskusi bersama tentang minuman tradisional. Kemudian poin B di kegiatan main antara lain berani bercerita dan mengungkapkan minuman tradisional yang mereka ketahui, kemudian mengelompokkan minuman tradisional sesuai warna, kemudian
menimbang bahan, mengenal konsep takaran berat benda dan ukuran benda, kemudian berkreasi membuat minuman tradisional sesuai idenya, dan diskusi atau refleksi tentang pengalaman main anak. Nah, di kegiatan main ini adalah kegiatan berbasis proyeknya ya teman-teman. Kemudian di kegiatan terakhir yaitu poin C, penutup, antara lain membereskan peralatan main bersama, recalling yang artinya bertanya tentang pengalaman, perasaan, dan manfaat yang kita dapatkan bersama setelah bermain. Kemudian poin selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kita gunakan atau kita tanyakan ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Pertanyaan apa saja? Yang pertama adalah minuman apa yang kalian buat gitu. Kemudian apa saja alat dan bahan untuk membuat minuman tersebut. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat minuman itu. Bagaimana bau dari minuman tersebut, bagaimana rasanya, kemudian bagaimana warna dari minuman tersebut. Dan bagaimana perasaan kalian setelah kita membuat minuman tradisional bersama-sama. Nah, untuk poin yang terakhir adalah assessment. Nah, assessment yang saya gunakan di topik berikut ini adalah penilaian anekdot. Nah, untuk yang terakhir adalah pengesahan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kita sebagai penanggung jawab adalah pendidiknya. Nah, udah teman-teman, itulah contoh untuk membuat modul ajar tari dimulai dari pembuatan peta konsep sampai modul ajar. Nah, jadi teman-teman ada juga yang tanya nih, Mbak, boleh nggak untuk membuat modul ajar aja atau RPPH aja? Boleh teman-teman. Jadi teman-teman membuat modul ajar aja seperti ini boleh, atau mau lebih komplitnya dengan RPPH-nya boleh, atau mau RPPH-nya aja boleh gitu ya teman-teman. Di kurikulum Merdeka ini kita dibebaskan untuk memilih, bahkan temanya aja kita mengembangkannya sesuai dengan lembaganya masing-masing. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Jangan lupa yang belum like dulu, subscribe dulu, nyalain notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, contoh membuat modul ajar di tema yang ketiga ya teman-teman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.